Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Mardayanti. Saya berasal dari Sosiologi Agama kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan Indonesia, yaitu pendidikan demokratis, globalisasi, dan di masa pandemi. Baik teman-teman, mohon disimak materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama-tama kita akan membahas mengenai latar belakang masalah globalisasi pendidikan saat ini. Yang pertama, perkembangan globalisasi saat ini mengakibatkan banyaknya perubahan, salah satunya di bidang pendidikan. Yang kedua, permasalahan yang paling serius ini dengan adanya peluang untuk meningkatkan keinginan pendidikan di Indonesia, baik pendidikan formal maupun non-formal. Yang ketiga, adanya pembelajaran daring ini menggunakan bantuan teknologi internet yang menggantikan antara interaksi pembelajaran antara pendidik dengan peserta didik, supaya pembelajaran ini dapat berlangsung dalam keadaan dan situasi yang darurat. Contohnya saat ini kita sedang melakukan interaksi secara daring. Model pendidikan demokratis. Model pendidikan demokratis bersifat umum sehingga dapat diterapkan di masyarakat luas. Yang pertama, model pendidikan demokratis presidensial atau parlementer. Di dalam model pendidikan demokratis, presiden mempunyai angkat yang kuat dalam membuat suatu keputusan dan kekuasaan politiknya kuat. Dengan adanya kekuasaan politik, presiden yang seringkali telah disandingkan dengan parlementer atau bahkan yang lebih kuat dari parlemen, tentunya adanya demokrasi parlementer ini yang satu-satunya. Demokrasi perwakilan atau demokrasi langsung. Dengan adanya demokrasi yang dapat diwakilkan sehingga mempunyai kepercayaan yang penuh di dalam mengambil suatu keputusan dalam tingkatan parlemen yang dipilih langsung oleh wakil-wakil rakyat. Pengambilan aturan yang didasarkan pada demokrasi ini umum, namun tata cara pelaksanaannya dapat diputuskan secara pragmatis. Hal ini sesuai dengan pendapat masyarakat. B. Globalisasi pendidikan, proses yang dapat diintegrasikan di dalam suatu ruang dan waktu yang dilakukan secara internasional di bidang pendidikan. Dikarenakan dengan adanya pendidikan, maka kegiatan dan transmisi serta bentuk untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau terjalin dengan baik. Globalisasi yang dapat dikembangkan melalui lintasan batasan supaya dapat terintegrasi dan berhomogenisasi kebudayaan, akan tetapi prosesnya akan memicu berbagai macam permasalahan, justru seperti lahirnya budaya global yang bukan hanya hilang identitasnya di suatu masyarakat. Globalisasi dapat dijadikan sebagai bentuk dari kegiatan yang dapat memunculkan kepribadian, dapat diikuti oleh bangsa lain sehingga dapat terjalinnya suatu bentuk kesepakatan bersama. Dampak negatif globalisasi pendidikan itu yang pertama akan mudahnya proses penyampaian informasi. Yang kedua, globalisasi dalam pendidikan akan memberikan penciptaan manusia yang profesional. Yang ketiga, globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang mampu bersaing. Dampak negatif dari globalisasi pendidikan yang pertama, dunia pendidikan akan sangat tergantung di dalam teknologi. Yang kedua, lemahnya budaya bangsa akibat pengaruh budaya dari luar. Yang ketiga, dilahirkannya suatu golongan di dalam dunia pendidikan. Responsivitas dalam menghadapi globalisasi pendidikan, terdapat beberapa hal yang di atas untuk menghadapi arus globalisasi di dalam dunia pendidikan saat ini, yaitu yang pertama adalah pendidik atau guru. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 telah diciptakan bahwa guru atau dosen mempunyai tugas sebagai pendidik yang profesional dengan tata caranya, yaitu sebagai pendidik pengajar, pembimbing, serta dapat memberikan pengarahan, pelatihan, penilaian, serta pengevaluasian murid di bidang pendidikan yang formal, baik tingkatan dasar maupun menengah dan atas. Yang kedua, peserta didik atau siswa dapat dampak dari pengaruh globalisasi terhadap murid akan menimbulkan dampak negatif sehingga dapat menghancurkan dirinya apabila tidak dikendalikan dengan baik. Yang ketiga, orang tua atau keluarga. Pendidikan yang paling dasar bagi seorang anak
adalah orang tua. Oleh karena itu, sikap anak sangat tergantung dengan sikap orang tuanya, dikarenakan apabila lingkungan tempat anak tumbuh baik, maka anak tersebut juga akan tumbuh dengan baik. Yang keempat, lingkungan. Dapat berupa lingkungan sekolah tempat siswa belajar. Pendidikan masa pandemi, masalah dan prospeknya. Perubahan pembelajaran dilakukan karena adanya untuk sebaran dari virus corona atau COVID-19, sehingga membuat keterpaksaan dengan digunakannya teknologi sebagai bentuk hubungan antara pendidik dengan peserta didik. Pembelajaran daring dilakukan tanpa melalui tatap muka, tetapi namun disediakannya berbagai aplikasi dengan bantuan internet. Faktor yang menghambat pembelajaran daring yang pertama, jaringan internet yang lambat. Yang kedua, harga kuota internet yang mahal. Yang ketiga, tempat lokasi rumah tidak terjangkau jaringan internet. Yang keempat, digunakannya media pembelajaran yang monoton. Solusi dari faktor yang mempengaruhi pembelajaran daring, yang pertama adalah dengan adanya jaringan internet yang lambat, pemerintah harus menyediakan WiFi bagi masing-masing desa atau sekolah. Yang kedua, harga kuota internet yang mahal, baik oleh sebaiknya Dinas Pendidikan harus menyediakan internet masing-masing murid. Yang ketiga, lingkungan rumah yang sulit terjangkau jaringan internet untuk sementara dipindahkan lokasi yang terjangkau jaringan internet. Yang keempat, dengan digunakannya media pembelajaran daring yang mempunyai variatif. Yang kelima, dengan mengupayakan menggunakan media pembelajaran bisa live, misalnya Zoom atau Google Meet atau lainnya. Yang terakhir, untuk mengumpulkan tugas tidak boleh terlambat dan diberi penilaian. Baik teman-teman, kesimpulan materi yang saya jelaskan yaitu berdasarkan pembahasan terdapat disimpulkan bahwa yang pertama, model pendidikan demokrasi ada dua, yaitu model pendidikan demokratis presidensial atau parlementer dan demokrasi perwakilan atau demokrasi langsung. Yang kedua, globalisasi dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan dengan pesat baik ekonomi, politik, dunia maupun pendidikan, yang secara keterusan dapat berupa dari subjek dalam ataupun yang dapat direvisi sehingga dapat diperlakukannya suatu sikap yang refleksi dari manusia yang mempunyai keahlian untuk merenungkan mengenai kehidupan yang berdasarkan tahapannya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran ini dapat dilakukan tanpa melalui tatap muka, tetapi mereka disediakannya berbagai aplikasi yang ada di alat teknologi, segala bentuk mata pembelajaran yang dapat disalurkan langsung secara online sebagai bentuk komunikasi yang dilakukan menggunakan internet yang seperti aplikasi internet. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan ataupun terdapat banyak pengucapan. Semoga materi ini dapat kalian pahami dan kalian mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.